Jika perlawanan Argentina menentang Australia di laga FIFA Matchday baru-baru ini, timnas Argentina hanya perlukan 80 detik saja untuk mencetak gol yang pertama menembusi gawang timnas Australia. Namun, berbeza pula keadaannya ketika menentang timnas Indonesia. Timnas Argentina berjaya mencetak gol di menit yang ke-40 guys. Hampir separuh masa pertama, Indonesia dapat mempertahankan gawang mereka. Sungguh pun Indonesia kalah 2-0 ketika berlawan dengan timnas Argentina. Wajar saja kan? Karena lawan Indonesia kali ini adalah ranking pertama dunia. Sedangkan Indonesia berada ranking ke-149. Namun begitu, kekalahan Indonesia ini adalah kekalahan yang sangat bermaruah. Nah, perlawanan yang begitu sengit, akhirnya Argentina hanya bisa membolosi gawang timnas Indonesia hanya dengan mencetak 2 jaringan guys. Ada yang berprediksi bahwa timnas Argentina ini paling kurang pun bisa mencetak sehingga 5 gol guys. Namun ini ternyata prediksi itu tidak benar dan Argentina juga tidak boleh memandang rendah terhadap timnas Indonesia. Jadi kita saksikan bagaimana usaha keras timnas Indonesia ketika mempertahankan gawang mereka sehingga kan dikatakan di sini yang mana Asnawi hajar Garanko Indonesia disoroti dunia. Jadi langsung kita saksikan klip video ini bagaimana perjuangan pasukan timnas Indonesia. Jom. Wow, ini ketika Asnawi beraksi. Macam dibalas balik lah Asnawi. Semalam penuh stadion kan guys. Apapun menit ke-40 baru bisa ditembusi pertahanan timnas Indonesia. Wah, ini dia punya ultras ramai semalam. Indonesia akhirnya mendapatkan kesempatan berharga kala menjamu juara dunia Argentina di Gelora Bung Karno. Ya, meskipun diremehkan bakal bukan selalu habis. nih. Namun di atas lapangan, para punggawa Garuda mampu membuktikan kalau mereka tidak semudah itu untuk dikalahkan. Hal yang kemudian membuat nama Indonesia kini mulai diperhitungkan. Sebab kendati kalah 2-0, namun secara taktikal, anak asuh Sinteyong cukup bisa membuat Argentina frustasi. Oh, no. Wih, banyak juga sebenarnya percobaannya pasukan timnas Indonesia. Peluang-peluang tuh ada ya, dan menguasai bahagian timnas Argentina di situ. Namun yalah, pertemuan ini pertemuan dengan juara dunia, mungkin ada sedikit rasa nervous begitulah yang saya nampak di babak yang pertama. Tetapi yang babak kedua di situ saya nampak mula dapat menyesuaikan diri ketika sesi kedua itu. Lagi-lagi Asnawi ya, nampak dia punya aktif itu, sangat aktif. Dan Pratama Arhan juga berapa kali lontaran dia lakukan ketika itu. Saya dengar juga Pratama Arhan telah disoroti ya, dia punya cara lontaran itu. Jom. Perjuangan Indonesia melawan sang juara dunia. Oh, ini momen tidak dapat dilupakan ini. Bukan senang untuk berlawan dengan juara dunia nih. Indonesia kedatangan tamu agung Argentina yang kita tahu berstatus sebagai juara dunia. Meskipun tak diperkuat Messi, Di Maria, dan Otamendi. Secara materi pemain, Argentina jelas masih banyak memiliki nama-nama beken. Ambil contoh Leandro Paredes, Julian Alvarez, Christian Romero, Emi Martinez, hingga Alejandro Garnacho. Garancho. Oh, ini yang semalam tuh. Ya, meskipun awalnya banyak yang mengira Indonesia bakal dibantai habis, namun publik jangan lupa kalau Indonesia dilatih oleh Sinteyong, yang bagaimanapun tetaplah pelatih kelas dunia. Saya katakan tadi itu, sebelum perlawanan saya nampaklah ada beberapa prediksi berkaitan dengan perlawanan ini. Indonesia paling kurang dikatakan di belasa sehingga 5 gol. Tapi ternyata di sini Indonesia dapat mempertahankan ya bagian pertahanan untuk timnas Indonesia. Dibagi hanya 2 saja. Dan untuk jaringan yang pertama itu
pada menit yang ke-40 itu yang berbeza. Saya katakan berlawan dengan Australia 80 detik saja Argentina sudah dapat menembus ya, dapat mencetak gol ketika berlaga dengan Australia baru-baru ini. Namun dengan Indonesia di menit yang ke-40. Jadi ini bermakna dari segi pertahanan Indonesia bisa bertahan ya, mempertahankan itu pada menit ke-40 baru Argentina dapat membuat satu jaringan di situ. Jadi nampak di situ bahwa ada sesuatu kekuatan ya di timnas Indonesia ini menentang, melawan juara dunia. Menit ke-40 hampir separuh masa pertama, guys. Dimana Jadi ia kita dengar sebisa lagi. mungkin memanfaatkan kapasitas pemain Indonesia untuk setidaknya memberikan perlawanan. Dan itu cukup terbukti ampuh. Memang sih Argentina mendominasi penuh jalannya pertandingan. Tetapi 2 gol yang mereka sarangkan sejatinya berasal dari gol-gol yang bukan secara skema, melainkan melalui long shoot Paredes dan sundulan kepala Romero hasil dari sepak pojok. Long shoot ini cantik lah. Nah, tengok jaringan Argentina tuh bukan kaleng-kaleng, guys. Memang kalau juara dunia bermain kan. Indonesia secara melawan. Position Argentina memang unggul jauh dengan 74%. Selain itu, Albiceleste juga mampu melepas total 21 shots. Akan tetapi yang on target hanya 7. Sedangkan Indonesia, meskipun lebih banyak diserang, Marcelino dan kawan-kawan juga nggak melulu bertahan. Tercatat, anak-anak Garuda mampu setidaknya melepaskan 5 shots dengan 2 diantaranya on target. Sebuah hal yang membuktikan kalau meskipun kalah secara kualitas, namun mentalitas pemain Indonesia khususnya di babak kedua bisa dibilang sudah cukup baik, terutama melihat lawan yang dihadapinya kali ini. Tengok mempertahankan tuh, guys. Itu yang momen sukar itu. Mempertahankan. Nah, Marcelino pun cantik juga dia main semalam. Asnawi. Ini nih. Tengok tuh. Kalau dia sepak kuat sedikit sudah dapat gol. Sukses secara taktik. Bila dibandingkan Argentina, kualitas pemain Indonesia bak langit dan bumi. Oleh karenanya, ia coba memainkan skema yang lebih bertahan dengan posisi 5-3-2 guna meredam serangan Argentina yang bermain dengan 4-3-3. Nah, terlepas dari 2 gol yang bisa dibilang kecolongan, secara keseluruhan, taktik dari Sinteyong ini bisa dibilang cukup sukses. Di mana pemain Argentina cukup kesulitan menembus rapatnya lini belakang tim Garuda. Meskipun penonton sempat dibuat deg-degan oleh beberapa kesalahan elementer dari pemain Indonesia. Namun secara garis besar, sekali lagi Indonesia cukup apik dan disiplin dalam menjalankan betul-betul Asnawi beraksi. Ini pun satu lemparan Pratama Arhan. Asnawi Mangku Alam bisa dibilang akan menjadi sasaran amuk fans MU di seluruh dunia. Pasalnya, ia benar-benar membuat seorang Alejandro Garnacho tak berkutik, di mana pemain MU itu bahkan sempat emosi tak kalah mendapatkan tackle dari pemain Jeonnam Dragons tersebut. Yap, secara cepat, Asnawi ini bisa dibilang sukses dalam mematikan pergerakan Garnacho. Tanya soal defense, dalam beberapa momen, ia juga sempat menggocek winger muda kesayangan Erik ten Hag tersebut. Intinya, mantaplah Asnawi di laga kali ini, dan ia juga pantas menyandang ban kapten timnas Indonesia berkat mentalnya yang sangat oke. Habis digelecek oleh Asnawi. Nah, itu dibalas, macam berbalas-balas sudah dalam sana, guys. Oke, itulah infonya. Namun apapun ya, perlawanan sudah selesai. Untuk FIFA Matchday ya, bersama dengan tim dari Argentina. Ini adalah juara dunia. Maksudnya di sini perlawanan bersama dengan tim juara dunia ini bukan mudah untuk diperolehi ya. Bayangkan ranking untuk FIFA Argentina ini sangat jauh ya, di atas nomor 1, sedangkan untuk Indonesia berada di ranking ke-149. Namun yang pastinya di sini pengalaman bermain dengan juara dunia ini sangat momen yang tidak dapat dilupakan ya, karena tim juara dunia ini
banyak orang punya kelebihan. Apapun bila melihat perlawanan semalam 70% dikuasai oleh tim Argentina. Namun dari segi pertahanan Indonesia sudah berempas pulas ya. Dan yang saya nampak di situ di mana kekuatan timnas Indonesia dia dapat bertahan ya sehingga menit ke-40 baru dapat dibolosi oleh tim dari Argentina ya. Itu juara dunia guys. Kalau bermain dengan Australia 80 detik saja dapat sudah buat cetak gol, tapi Indonesia dia mempertahankan sehingga menit ke-40 baru berjaya. Itu pun hampir separuh masa yang pertama. Jadi pengalaman seumpama ini kalau dimanfaatkan oleh timnas Indonesia pastinya ke depan ini akan lebih mantap lagi saya tengok ya, karena sudah ada pengalaman bermain dengan juara dunia. Dan mungkin juga ketika bermain dengan Argentina ini ada sedikit nervous ya. Saya tengok dari segi pergerakan Argentina tidak banyak bergerak, tapi Indonesia ada banyak pergerakan ya. Jadi apapun perjalanan perlawanan semalam itu membuktikan bahwa Indonesia dia dapat mempertahankan sehingga menit ke-40 dan inilah usaha Erick Thohir untuk memperjuangkan sepak bola Indonesia. Dia menjemput tim-tim besar itu saya tengok untuk mengasah mental ya, berlawan dengan tim-tim besar. Jadi itu akan membentuk mental pemain-pemain timnas Indonesia. Nah, jadi apapun memang terbaiklah perlawanan semalam saya tengok, dan sokongan daripada rakyat Indonesia dan beberapa negara datang juga ke Stadion Gelora Bung Karno untuk melihat sendiri bagaimana perlawanan yang begitu asik ya semalam. Jadi inilah satu bukti bahwa peningkatan sepak bola negara Indonesia ini di bawah kelolaan Erick Thohir memang saya tengok ke depan ini akan lebih sukses lagi. Saya dengar dia akan menjemput lagi tim-tim yang besar pada tahun hadapan. Nah, apapun majulah sukan untuk negara, tahniah timnas Indonesia karena dapat berlawan ya dengan pasukan timnas yang begitu disoroti, yang mempunyai ranking pertama di dunia. Bagaimana pula pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.